Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Artinya kita diingatkan dengan 3 peristiwa besar dalam sejarah. Pertama, kelahiran Rasul. Yang kedua, hijrah Rasul. Dan yang ketiga, wafatnya Rasul. Itu semua terjadi di bulan Rabiul Awal. Artinya malam ini kita akan murajaah bagaimana kisah Nabi SAW dari awal sampai akhir secara ringkas. Karena ini pertemuan terakhir wafatnya Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu terbaik atau zaman terbaik dari seluruh zaman-zaman setelahnya. Karena itu berdasarkan sabda Nabi SAW, khairun nas qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Artinya kita akan bercerita tentang masa ataupun zaman terbaik yang pernah ada dalam Islam. Itulah zaman di mana hidupnya Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Bagaimana kisah kelahirannya? Bagaimana kisah diangkatnya menjadi nabi dan rasul? Bagaimana kisah dakwahnya? Bagaimana kisah Isra dan Mi'rajnya, kemudian hijrahnya sampai peperangannya dan diakhiri dengan wafatnya Nabi SAW. Tentu ini memerlukan waktu, jadi saya minta sabar. Malam ini cukup panjang ceritanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mendapatkan gelar Abul Qasim, diambil dari putra terbesar beliau, Qasim ibn Muhammad ibn Abdullah. Anak laki-lakinya banyak, diantaranya Abdullah dan juga Ibrahim. Tetapi Qasim menjadi kunyah Rasul, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, 1 atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan, kata Nabi SAW, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, maksudnya Nabi SAW. Nabi SAW terlahir dari keluarga yang suci, mulai dari ayahandanya, kakeknya, buyutnya, sampai kepada Adam. Tidak ada yang berzina. Kata Nabi SAW, kharajtu min nikahin, aku keluar dari keturunan nenek moyang yang semuanya menikah. Walam akhruj min sifahin min waladi Adam
ila an waladani abi wa ummi, dan aku tidak pernah keluar dari sperma yang hina sejak zaman Adam sampai ibu bapakku melahirkan aku. Artinya secara nasab Rasul itu terpelihara. Dan kita tahu bahwa Nabi SAW adalah orang terbaik dari kabilahnya. Nabi mengatakan, innallaha astafa kinanatan min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah, anak terbaik dari turunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Quraisy adalah turunan terbaik dari kabilah Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Bani Hashim adalah turunan terbaik dari kabilah Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan saya orang terbaik dari kabilah Bani Hashim. Artinya secara nasab, secara kabilah dan keturunan, Rasul itu bukan orang biasa, tapi orang yang terkenal kemuliaannya dari turun temurun. Adapun nasab Nabi SAW ma'ruf, orang tuanya namanya Abdullah ibnu Abdul Muttalib, ibundanya namanya Aminah bintu Wahbin. Adapun paman-pamannya di sana ada Abbas, ada Hamzah, ada Zubair, ada Muqawwim, ada Al-Harith, ada Ghaidak, Qutham, Abdul Ka'bah, kemudian Jahal atau disebut dengan Al-Mughirah, termasuk juga Abu Lahab dan Abu Talib. Itu paman-pamannya. Tetapi yang hidup sampai diutusnya Nabi dan Rasul itu cuma 4. Yang 2 beriman dan 2 kafir. Yang beriman Abbas dan Hamzah, yang kafir Abu Lahab dan Abu Talib. Cuman bedanya Abu Lahab memusuhi Rasul, kalau Abu Talib memperjuangkan Rasul. Ini paman dari bapak maksudnya. Adapun paman dari ibu, tidak dikenal Nabi SAW punya paman dari ibu kecuali Abdu Yaghuth ibn Wahab. Dan Nabi SAW pernah berbangga dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas dan mengatakan, hadza khali falyurini mru'un khala. Inilah paman dari arah ibuku, maka mana paman kalian, kata Rasul. Membanggakan siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Abdullah ayahanda Nabi SAW berusia 18 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun, maka ayahnya kemudian menikahkan dengan Aminah bintu Wahbin. Artinya orang dulu itu menikah muda-muda, tidak harus menunggu 25 tahun kayak orang sekarang ya, atau sampai yang jadi lapu gitu ya, sampai kuliah lama-lama nggak mau kawin juga habis kuliah itu. Kadang-kadang nunggu cari kerja, sudah kepala 4 baru sibuk cari pasangan. Ya sudah bujang lapu lah kan ya, sudah tua gitu ya, jadi kakek-kakek punya anak bayi jadinya nantinya. Jadi Abdullah ini menikah dengan Aminah di usia, ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun. Lah kemudian ketika mengandung Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Aminah, innaka qad hamalti bi sayyidati hadhil ummah. Sesungguhnya engkau telah mengandung seseorang yang akan menjadi pemimpin umat ini. Fa idza waqa'a 'alal ardi faquli u'idzuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Nanti kalau melahirkan anakmu, jangan lupa kau mengatakan, aku berlindung kepada zat yang satu dari setiap kejelekan orang-orang yang hasad kepadanya. Dan ketika itu Abdul Muttalib kakeknya bermimpi juga bahwa dia akan punya cucu. Dalam mimpinya
disuruh untuk memberi nama Muhammad. Dan nama Muhammad itu belum ada sebelumnya. Belum ada orang yang namanya Muhammad kala itu. Berarti ketika kemudian Rasulullah SAW diberikan nama Muhammad oleh kakeknya Abdul Muttalib, itulah nama pertama di mana bayi diberikan nama Muhammad karena sebuah harapan. Muhammad itu artinya kathratul hamdi, supaya banyak yang memuji. Tetapi subhanallah, hari ini nama Muhammad itu nama terbanyak satu dunia. Tidak ada nama terbanyak di dunia melebihi nama Muhammad. Sadaqallahul azim ketika mengatakan innaka innasha ni'aka huwal abtar. Innasha ni'aka huwal abtar. Justru yang membenci wahai Muhammad seperti Abu Jahal CS, justru mereka yang abtar, terputus penyebutannya. Tapi Nabi SAW tidak terputus penyebutannya. Semua orang menyebut-nyebut nama Muhammad. Kalau orang punya anak namanya Muhammad, pasti disebut namanya, Muhammad mau kemana? Ahmad mau kemana? Seorang muadzin dia sebut namanya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setiap orang yang qomat menyebutkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setiap orang yang bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap solat dalam tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nama itu bergema hampir di seantero dunia. Ya, dan nama itu sangat terpuji sesuai dengan namanya. Muhammad kathratul hamdi, banyak pujian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Saat lahirnya Nabi SAW, orang-orang Yahudi sibuk di Madinah. Karena ketika itu muncul bintang yang disebut dengan bintang Ahmad. Dan hanya diketahui oleh orang-orang Yahudi saja. Ketika melihat para peramal Yahudi ke langit, rupanya muncul bintang yang selama ini ditunggu-tunggu. Akhirnya kemudian orang-orang Yahudi Madinah menggedor semua rumah di kota Madinah, khususnya rumah-rumah Yahudi. Adakah wanita yang melahirkan? Adakah wanita yang melahirkan? Baik Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qunaiqa, Yahudi Bani Nadir, atau Yahudi keturunan Arab, rupanya di malam itu tidak ada satupun wanita Yahudi yang melahirkan. Harusnya ada yang melahirkan menurut mereka, karena ini pertanda kelahiran seorang nabi yang mereka tunggu-tunggu. Harusnya malam ini lahir. Rupanya mereka mendengar bahwa di Mekah ada orang yang lahir di malam itu keturunan orang mulia Abdul Muttalib. Sedihlah orang-orang Yahudi dan menangis dan mengatakan, "Zahabat nubuwwatu Bani Israil." Telah hilang kenabian dari Bani Israel dan beralih kepada orang Arab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW lahir pada hari Senin. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Dan orang-orang Syiah menganggap Rasul lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal. Adapun kemudian tahunnya, karena di zaman itu kan belum ada penanggalan, sehingga belum ada nama tahunnya. Kalau sekarang sudah ada Hijriah. Kalau dulu kan tidak ada, belum ada penanggalan Hijriah, itu baru dibentuk di masa Umar bin Khattab. Sehingga kemudian untuk tahun mereka akan menasabkan kepada setiap peristiwa yang berlaku di zaman itu. Umpamanya hari ini ada gempa, kemudian 5 hari setelahnya lahir anak, berarti anak ini lahir di tahun gempa. Hari ini ada puting beliung, lahir bayi, berarti lahir bayi itu tahunnya tahun puting beliung. Gitu maksudnya. Lah kebetulan kemudian sebelum Nabi SAW lahir terjadi perang. Penyerangan Abrahatul Asram membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghancurkan Abrahatul Asram dan mengutus burung ababil dan menghancurkan mereka semua.
Kemudian ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 50 hari setelahnya lahirlah Nabi. Makanya kemudian tahunnya disebut tahun gajah. 8, 9 atau mungkin 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Nah, begitu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, banyak peristiwa dan kejadian ketika itu. Walaupun sebagian riwayat hampir semuanya lemah, tapi masalahnya dicantumkan di banyak kitab-kitab sejarah. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, muncul bintang Ahmad yang sudah diketahui orang-orang Yahudi yang sudah saya katakan tadi. Kemudian juga api Majusi yang beratus-ratus tahun mereka menyembahnya tidak pernah padam, tiba-tiba padam saat kelahiran Rasul. Kemudian 14 tiang istana Persia tiba-tiba roboh karena di saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, termasuk juga tiba-tiba langit kemudian tidak bisa ditembus oleh syaitan dan jin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak keanehan, tetapi ada satu keanehan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia menceritakan saat dia lahir terpancar cahaya yang terbentang antara barat dan timur, seolah-olah cahaya itu menandakan bahwa orang ini kelak akan menguasai barat dan timur. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW lahir, yang pertama menyusui adalah tentunya Aminah. Tapi karena air susunya kurang bagus, akhirnya kemudian disusukan oleh salah seorang budaknya Abu Lahab namanya Thuwaibah. Ketika kemudian Thuwaibah menyusukan atau menyusui Nabi SAW menjadi ibu susuannya Nabi, Abu Lahab Thuwaibah. Lihat, pertama kelahiran Rasul, Abu Lahab itu senang. Saking senangnya dia merdekakan budaknya kan. Saking senangnya Abu Lahab itu dimerdekakan budaknya. Tapi siapa yang sangka belakangan dia orang yang paling pertama musuhi Nabi SAW juga. Pada saat kelahirannya dia orang yang paling bahagia. Saking bahagianya dimerdekakan Thuwaibah karena mau menyusui Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi SAW sudah dewasa sekalipun dan menikah dengan Khadijah, kemudian punya anak wanita Ruqayyah dan Ummu Kulthum, keduanya dinikahkan dengan dua putra Abu Lahab. Baru setelah Nabi SAW jadi Nabi, maka Abu Lahab meminta kedua putranya menceraikan dua putri Nabi SAW. Begitulah bencinya Abu Lahab kepada Nabi SAW. Lah kebiasaan bangsa Arab, ikhwan, mereka selalu menitipkan anak-anak mereka di kampung-kampung. Untuk apa? Pertama, menjaga bahasa, karena di kota itu bahasanya sudah aneh-aneh ya. Jadi kepastian bahasa Arabnya kurang kalau di kota. Kemudian yang kedua, untuk kesehatan, karena khawatir di kota itu banyak wabah di zaman itu, sehingga untuk kesehatan bayi biasanya dititipkan di kampung sampai kemudian selesai masa susuannya atau beberapa tahun setelahnya baru dikembalikan. Termasuk juga untuk kekuatan fisik. Itulah kenapa kemudian adat istiadat di zaman itu. Jadi kalau seandainya seseorang melahirkan, maka akan dititipkan kepada Badui supaya dirawat di Badui beberapa tahun setelahnya. Nah, saat kelahiran Nabi SAW begitu juga, sama banyak wanita-wanita dari Arab, dari Arab Badui, khususnya dari Bani Sa'diyah yang ketika itu memang terkenal wanita-wanitanya pandai mendidik ya. Dan juga kebetulan memang terjadi paceklik hebat di Bani Sa'diyah itu sehingga orang kesulitan. Akhirnya para wanita-wanita yang punya anak, karena kalau tidak punya anak kan tidak keluar dari susunya, maka mereka kemudian datang ke kota untuk menawarkan diri siap menyusui anak-anak kota dengan imbalan sekian dan sekian. Subhanallah.
setiap ada wanita yang melihat bayi Nabi SAW, tidak ada yang mau, lewat gitu saja. Kenapa alasannya? Pertama, yatim. Ayahnya meninggal ketika Rasul berada 4 bulan di kandungan ibundanya, sehingga kemudian kalau diambil, apa yang mereka akan dapat imbalan? Mereka tidak akan dapat imbalan. Makanya kemudian nengok bayi orang tuanya miskin, lewat gitu, sampai akhirnya datanglah seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Lah Halimah Sa'diyah, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Bani Sa'd ini, suaminya namanya Al-Haris ibn Abdul Uzza. Dialah wanita terakhir yang datang. Kenapa wanita terakhir yang datang? Pertama, dia miskin. Yang kedua, kendaraan yang ditungganginya adalah kendaraan yang kurus, sehingga tidak bisa menyusul kawan-kawannya. Kan di zaman itu bukan pakai mobil oplet gitu ya. Jadi memang kalau nggak pakai kuda, pakai keledai, pakai unta. Jadi yang ditungganginya itu unta kurus, sehingga tidak bisa menyusul kawan-kawannya. Ketika sampai di kota Mekah, tidak ada satupun bayi kecuali sudah diambil, kecuali bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nggak ada orang yang ambil masalahnya. Sehingga akhirnya kemudian Halimah As-Sa'diyah ngomong sama suaminya, gimana ini, ada bayi cuma satu-satunya. Akhirnya kemudian suaminya hanya mengatakan, sudah ambil saja, mudah-mudahan bayi ini membawa karamah dan juga kebaikan. Akhirnya kemudian diambil. Subhanallah, betul apa kata suaminya. Halimah ini sudah kelelahan. Kemudian dia menggendong bayi namanya Abdullah. Kemudian karena kurang gizi makannya, air susunya kurang bagus, sehingga malam itu ketika dia sudah menggendong Rasul, tiba-tiba air susunya penuh. Dan ketika Nabi SAW hendak ditetekkan di sebelah kiri, tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena tahu itu bukan hak dia, itu hak saudara sesusunya. Siapa? Abdullah, anak daripada Halimah. Jadi Nabi SAW hanya mau yang sebelah kanan. Subhanallah ya, bayi tahu mana haknya, mana yang tidak haknya. Antum dah bayi lagi, tapi tak paham ini hak antum, ini hak yang lain, itu tak paham gitu ya. Jadi Nabi SAW paham nih, ini bukan hak saya, nggak mau saya netes sebelah sini, saya mau netes sebelah sini saja. Akhirnya kemudian dua bayi itu gemuk. Kemudian malamnya juga mereka dapat berkah, mereka bisa tidur sampai pagi, akhirnya hilang capeknya. Kemudian mereka pulang, subhanallah. Padahal kawan-kawannya sudah duluan 2-3 hari sebelumnya mereka pulang. Tetapi ketika Rasul berada di pangkuannya, untanya kuat, kemudian sanggup berlari dan mampu mengejar teman-temannya, dan sampai di Bani Sa'diyah duluan dibandingkan temannya. Ini kan berkah, ini kan luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian Rasul di Bani Sa'diyah, kemudian disusukan oleh Halimah dengan saudara sesuanya Abdullah. Setelah kemudian beberapa tahun, ya sekitar usia 4 tahun, tiba-tiba kemudian terjadi pembelahan dada. Jadi ketika Nabi SAW bermain-main bersama kambing gitu ya, jadi kecil-kecil sudah main sama kambing. Jadi mainannya Rasul itu kambing. Kalau sekarang kan mainannya kereta-keretaan, boneka-bonekaan, bola, macam-macam kan. Jadi Rasul itu ya main dengan kambing itulah, bersama saudara sesuannya Abdullah. Tiba-tiba kemudian datang 2 malaikat, kemudian memegang Rasul, membelah dada Rasul, mengambil jantung Rasul, kemudian meletakkan di bejana emas. Di situ ada air Zam-Zam, kemudian dibersihkan dan dimasukkan kembali, kemudian dijahit kembali. Dan itulah operasi pertama di dunia, karena di zaman itu belum ada peralatan ya. Akhirnya kemudian ketahuan oleh Halimah bekas jahitannya, apalagi kemudian anaknya kemudian dengan polosnya menceritakan kejadian itu. Ketakutanlah Halimah, akhirnya kemudian mengembalikan Rasul kepada Aminah ibundanya, dan mengatakan kepada Aminah, saya hendak mengembalikan putramu wahai ibunda Aminah, saya takut putramu kena jin katanya. Tetapi Aminah mengatakan, jangan takut dari jin,
karena bayi ini saat dilahirkan terpancar cahaya begini dan begitu, kemudian diceritakan mimpinya. Kemudian kata Halimah, kalau begitu kembalikan kembali, biar dia bersamaku kembali. Akhirnya dibalikan lagi ke Bani Sa'diyah sampai usianya 6 tahun. Ketika sudah 6 tahun, namanya ibundanya kan, berpisah dengan anaknya 6 tahun, tentu sangat rindu. Makanya oleh Halimah kemudian di usia 6 tahun dibalikkan Nabi SAW ke pangkuan ibundanya. Akhirnya kemudian ketika di pangkuan ibundanya, Aminah ingin mengajak Rasul kecil ke Madinah dalam rangka ziarah kuburan ayahandanya Abdullah, karena ayahandanya meninggal di Madinah karena terkena wabah Yathrib ketika itu. Jadi ayahandanya terkena wabah. Ya kalau zaman sekarang ya macam corona lah ya. Akhirnya sakit-sakit 1 bulan, kemudian meninggal saat perjalanan dari Mekah hendak berniaga ke Syam. Sakit 1 bulan di Madinah, kemudian akhirnya wafat. Lah kemudian Aminah ini ingin berziarah, kemudian berziarahlah ke Madinah setelah melihat kuburan ayahandanya Nabi SAW dan menginap beberapa malam di Madinah. Maka kemudian pulanglah Aminah bersama Rasul kecil dan juga budaknya namanya Ummu Aiman. Tapi sayang di antara Mekah dan Madinah ada satu tempat namanya Abwa. Rupanya Aminah sakit parah dan Allah takdirkan meninggal di Abwa. Subhanallah, Rasul menjadi yatim dari 2 arah. Bapaknya meninggal, ayahandanya juga meninggal. Bahasa kita ya, yatim piatu gitu. Kalau bahasa Arab nggak ada piatu, yang ada yatim saja. Lah akhirnya kemudian Ummu Aiman membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dan dititipkan di kakeknya Abdul Muttalib. Tapi sayang hanya 2 tahun Abdul Muttalib merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika usia Rasul 8 tahun, Abdul Muttalib pun kemudian meninggal dan pupus usia. Kemudian Abdul Muttalib berwasiat kepada salah satu putranya Abu Talib ini untuk merawat cucunya Rasulullah SAW ini. Kenapa kemudian yang dipilih oleh Abdul Muttalib itu Abu Talib? Bukankah paman Rasul ada yang kaya? Abu Lahab kaya, Hamzah, ya kan? Kenapa mesti Abu Talib? Karena Abu Talib ini adalah saudara kandung dari Abdullah. Karena Abdul Muttalib itu banyak istrinya, ya. Jadi anak-anaknya itu satu bapak banyak lain ibu. Lah yang satu kandung dengan ayahnya Rasul Abdullah adalah Abu Talib, sehingga kedekatan kepada Abdullah karena satu kandung tentu lebih dekat dibandingkan saudara seibu lainnya. Makanya Abdul Muttalib menitipkan Rasul kepada Abu Talib, berwasiat untuk dirawat. Lah sejak itulah maka Nabi SAW berada di pangkuan Abu Talib sampai menikah, bahkan sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bahkan sampai berdakwah, yang kemudian meninggal saat pengepungan orang-orang Quraisy kepada Bani Hashim. Itu pun beberapa tahun sebelum hijrah Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika Nabi SAW berada di rumah pamannya, karena memang Abu Talib itu paling miskin sendiri, anaknya banyak pula, sudah miskin anaknya banyak. Tetapi Abu Talib sejak kecil Rasul memang lebih sayang kepada Nabi SAW dibandingkan kepada anak-anak yang lainnya. Luar biasa perlakuan Abu Talib itu kepada Rasul SAW. Wajar kalau kemudian Rasul sedih ketika Abu Talib meninggal karena tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Lah kemudian Nabi SAW ketika usianya 12 tahun, Abu Talib menghendaki untuk mengajarkan bagaimana cara menjadi seorang peniaga. Karena bagaimanapun orang-orang Arab, orang-orang Mekah khususnya di kala itu, mereka para peniaga handal. Jadi masuk ke urat nadi mereka, ke darah-darah mereka itu perdagangan, peniagaan. Ilmu bisnis itu sudah mengakar dan mengurat kepada orang-orang Quraisy itu, sampai Allah Subhanahu wa taala katakan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy itu mereka suka mengadakan rihlah, safar untuk berniaga ke Yaman dan ke Syam. Jadi usia 12 tahun itu Nabi diajak oleh Abu Talib.
Tapi sayang kemudian ketika sampai di sebuah tempat, maka kemudian dia berjumpa dengan seorang pendeta namanya Buhairah Rahib. Pendeta ini yang mencegat kafilahnya Abu Talib, karena pendeta ini seorang kahin, ada yang mengatakan seorang dukun, ya. Ada yang mengatakan dia pendeta yang paling keras ekstrim di zaman itu, sampai diusir dari kanisahnya, kemudian hidup di padang pasir. Jadi dia ketika melihat tanda-tanda bahwa akan lewat seorang yang akan menjadi nabi dan rasul, jadi dia tiap hari itu nunggu, setiap ada kafilah dari Arab ditunggu sama dia. Lah ketika kemudian berjumpa dengan kafilahnya Abu Talib, tiba-tiba di stop, disuruh masuk ke rumahnya dan dijamu. Ketika betul apa yang diramalkan oleh dukunnya, tiba-tiba kemudian dia diperjumpakan dengan Nabi SAW ketika itu usianya 12 tahun. Dan ketika melihat tanda-tandanya, Buhairah Rahib yakin bahwa ini seorang Nabi. Ketika ditanya oleh Abu Talib, bagaimana kau tahu? Ya, kau tidak melihat setiap dia berjalan, tidak ada satu awan kecuali akan menaungi di atasnya, tidak ada satupun pohon dan batu kecuali akan salam kepadanya. Sebaiknya pulang lagi ke Mekah, jangan meneruskan perjalanan ke Syam. Dikhawatirkan orang-orang Yahudi Syam tahu bahwa ia calon seorang nabi, maka mereka akan membunuhnya. Balikan lagi ke Mekah. Akhirnya kemudian dibalikan lagi ke Mekah. Lah di Mekah ini, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, apa yang dilakukan Nabi untuk meringankan beban pamannya Abu Talib? Akhirnya dia mengikuti usia-usia sebayanya, menjadi penggembala kambing dari orang-orang kaya, maka akan mengambil upah dari hasil penggembalanya. Begitulah Nabi SAW mengatakan, ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun nabi kecuali semuanya pernah menggembala kambing. Ya, jadi kalau antum ingin mencontoh Nabi SAW, jadi penggembala. Cari tanah di Tiban sana, luas tuh, beli kambing di situ. Ya. Jadi Nabi SAW sudah di apa namanya ya, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum memimpin umat, disuruh memimpin kambing dulu. Kenapa demikian? Karena memimpin kambing itu, menjadi penggembala kambing itu akan terlahir sifat-sifat baik, akan terlahir sifat-sifat kesabaran. Namanya punya peliharaan kan harus sabar, kalau nggak sabar matilah peliharaannya. Ya. Harus punya sifat kasih sayang, sebab kalau binatangnya sakit kan diobati. Harus sayang, kalau tidak sayang mati binatangnya. Ya. Harus punya sifat keberanian, karena kambing ini selalu diterkam serigala. Artinya dia harus melawan serigala supaya serigala jangan makan kambingnya, gitu ya. Kemudian juga ada sikap kelembutan. Jadi banyak sifat-sifat yang kemudian terlahir dari penggembala kambing ini, yang kemudian menjadi sifat bagi Nabi SAW yang baik. Itulah kemudian sifat-sifat itulah yang kelak akan memimpin umat. Ya. Jadi luar biasa ya. Jadi penggembala itu ada faedah dan manfaatnya. Jadi Rasul sebelum menjadi pemimpin umat disuruh memimpin kambing dulu, gitu maksudnya. Lah ketika kemudian Nabi SAW sudah berusia mungkin 18 tahun, 19 tahun, artinya kan sudah dewasa. Mulailah Rasul menyusul teman-teman yang sebayanya berniaga. Mulai berniaga dia. Tetapi ya sebelum saya ingin ceritakan berniaganya Rasul, jadi ketika dia menjadi penggembala kambing, ikhwan, ya usia-usia 15 gitu ya, 16 tahun gitu, Nabi SAW itu selalu dititipi kambing. Jadi kalau umpamanya ada orang menikah, ada walimatul arus, ya kan, kawan-kawan yang seprofesinya kan kadang-kadang diundang, ada undangan datang, tapi kan kadang-kadang bingung harus kemanakan nih kambing ini, nanti kalau ditinggal hilang. Akhirnya kemudian mulailah mereka menitip kepada Rasul, karena Rasul tidak mau hadir di pesta-pesta yang ada minuman khamar di situ, yang ada biduan-biduan wanita yang membuka aurat. Rasul tidak mau, sehingga Rasul fokus saja jadi penggembala kambing, sehingga teman-temannya itu selalu menitipkan kambing. Subhanallah, bukan 1-2 kambing yang dititipkan, itu ribuan kambing kan gitu ya. Akan tetapi apapun yang dititipkan kepada Rasul, tidak ada yang hilang, tidak ada yang sakit, justru kambingnya makin gemuk.
sehingga kemudian teman-temannya menjuluki Rasul sebagai Shadiqul Amin. Jadi Rasul itu orangnya jujur, amanah, ya kan? Itu sejak menjadi penggembala itu kawan-kawannya selalu memuji Rasul, sehingga akhirnya kemudian tersebarlah sifat ini kepada teman-teman yang lainnya yang bukan sebagai penggembala kambing. Makanya kenapa Nabi SAW walaupun sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul, akhirnya orang-orang musyrik pun masih menitipkan barang kan sama Nabi. Bahkan rumahnya Rasul Khadijah itu menjadi penitipan barang, atau mungkin kalau sekarang disilahkan bank syariat pertama lah, ya. Rasul itu membuat bank syariat pertama karena rumah Khadijah itu jadi wadah tempat penitipan barang, ya. Akhirnya kemudian ketika kemudian Rasul beralih profesi dari penggembala akhirnya jadi pedagang, lah mulailah kemudian makin harum namanya. Bagaimana kejujurannya dalam berniaga, bagaimana supelnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kejujurannya, dan begitu seterusnya, sehingga terdengar kepada seorang wanita tajirah, wanita miliarder, Khadijah bintu Khuwailid, wanita suci yang sudah menutup auratnya, padahal di zaman jahiliyah terbiasa buka aurat, tapi Khadijah sudah pakai jilbab. Makanya kenapa orang-orang Arab apabila keluar masuk rumah Khadijah mereka mengatakan, aku masuk ke rumah wanita suci dan keluar dari wanita suci. Itulah ucapan orang-orang jahiliyah kepada Khadijah, ya. Dakhaltu minat tahirah wa kharajtu minat tahirah. Mereka mengatakan seperti itu. Aku masuk ke rumah wanita suci, keluar pun dari wanita suci, karena sudah menutup auratnya walaupun belum masuk Islam, Nabi aja belum diutus, ya. Akhirnya kemudian cobalah Khadijah melobi Nabi SAW untuk berniaga dengan dia dengan cara sistem mudharabah. Mudharabah itu artinya Khadijah yang punya modal, Rasul yang memainkan modalnya. Maka setelah kemudian beberapa kali kemudian berniaga menggunakan harta Khadijah dan selalu mendapatkan keuntungan besar, Khadijah makin penasaran tuh. Akhirnya kemudian Khadijah mengirim gulamnya, budaknya namanya Maisarah. Maisarah, sekali-kali kau temani Muhammad itu berniaga ke Syam, catat segala sesuatu peristiwa yang terjadi, baik sebelum berjalan, baik di tengah perjalanan, baik ketika sampai di Syam, baik ketika berniaga, kemudian pulangnya dan sampai lagi ke Mekah. Jangan ada yang terlewatkan catatannya. Akhirnya Maisarah pun mengikuti apa yang disarankan Khadijah. Sepanjang jalan diperhatikan oleh Maisarah itu, dan luar biasa Maisarah mencatat bagaimana akhlak yang tinggi daripada Rasul SAW dan keajaiban-keajaiban selama perjalanan, termasuk batu mengucapkan salam, pohon mengucapkan salam, awan kemudian menaungi Rasul, sampai akhirnya dia berjumpa dengan seorang pendeta, dan pendeta mengatakan bahwa temanmu ini bukan orang biasa, ya. Dia pasti jadi seorang nabi katanya. Makin yakin lagi Maisarah ini, ketika pulang ke Mekah diceritakan kepada Khadijah. Dari situlah kemudian tertanam benih-benih cinta Khadijah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meminta kepada Nafisah, saudarinya untuk menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kesiapan dia mau enggak menikah dengan Khadijah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang beradab. Dia tidak lantas mau enggak kayak gitu. Itu antum itu kayak gitu. Kan itu. Ya, apalagi perantau, ya kan? Susah di Batam, tahu-tahu ada janda kaya, cantik, rumahnya megah, pengusaha, ngelamar antum pula. Saya yakin antum enggak usah menganggukkan. Besoklah kita jadi. Gitu. Artinya bahwa Nabi SAW itu beradab, tidak langsung mengiyahkan apa yang dikatakan Nafisah. Dia mengatakan, tunggu dulu, saya punya orang tua, maksudnya Abu Talib, saya akan tanya dulu. Akhirnya kemudian Rasul bertanya kepada Abu Talib, boleh enggak saya menikah dengan Khadijah? Kalau kata Abu Talib jangan, tidak. Kalau kata Abu Talib iya. Itulah seorang baktinya Nabi SAW kepada Abu Talib, karena dia tahu siapa Abu Talib, ayah angkatnya, dan Abu Talib sudah menganggap dia putranya. Sebagaimana ketika sebelumnya juga dia ditawari oleh Khadijah untuk berniaga, dia pun tidak langsung mengiyahkan mau ngambil modalnya Khadijah. Tanya dulu Abu Talib kan itu, boleh enggak saya bekerja sama dengan Khadijah? Kalau boleh main, kalau tidak tak jadi kan itu ya. Jadi tetap Rasul itu birrul walidain dengan pamannya, dengan Abu Talib. Subhanallah, ketika Abu Talib mendengar dia
dilamar atau dipinang Khadijah, senang. Kemudian mengatakan, ya Khadijah wanita baik-baik. Kemudian disitulah terjadi pernikahan antara Rasul dan juga Khadijah. Inilah pernikahan pertama di tengah-tengah jahiliyah, di mana ada seorang laki-laki menghormati seorang wanita dengan mahar yang tinggi. Nabi SAW memberikan mahar yang terbaik kepada Khadijah. Tidak seperti antum, ya, paling apa? Seperangkat alat sholat, itu pun sajadahnya saja. Mukenanya tidak sampai, sajadahnya saja. Jadi intinya bahwa Nabi SAW ingin memperlihatkan bagaimana cara memuliakan seorang wanita. Maka menikahlah akhirnya Rasul SAW dengan Khadijah, dan Khadijah kemudian setelah menikah memberikan seluruh kekayaannya kepada Rasulullah. Ini rumah milikmu, ini harta milikmu, ini modal milikmu. Sudah, saya jadi ibu rumah tangga saja. Coba seandainya antum menikah dengan janda kaya, ya, ada nggak seorang janda mengatakan, ini mobil untukmu, ini rumah untukmu, kebun untukmu, rekening untukmu? Nggak ada. Yang ada, yuk kita ke notaris yuk, katanya. Ini punya saya, ini punya kamu, kan gitu kan. Tapi Nabi SAW, kenapa kok Khadijah sampai habis-habisan memberikan kekayaan kepada Rasul? Karena tahu siapa Nabi. Walaupun belum tahu dia akan jadi Nabi, tetapi Khadijah tahu akhlaknya kan. Akhirnya kemudian betul-betul Nabi SAW mengelola harta Khadijah sebaik mungkin sehingga bertambah. Disinilah Rasul berjumpa dengan para peniaga besar, berjumpa dengan Abu Bakar peniaga emas gitu ya, berjumpa dengan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan para peniaga Arab. Di sini kenalannya ketika menjadi peniaga besar, tujar akbar itu. Lah dari kemudian pernikahan Rasul dengan Khadijah lahirlah Qasim, tapi sayang masih bayi sudah meninggal. Abdullah juga lahir bayi, meninggal juga. Ketika melihat Rasul sedih punya anak, karena di zaman itu anak laki-laki itu anak emas masalahnya. Anak perempuan itu tidak dipandang oleh orang-orang jahiliyah. Bahkan saking jahatnya orang-orang jahiliyah kepada anak perempuan itu dikubur hidup-hidup masalahnya. Dan itu difirmankan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Apabila dihabar gembirakan kepada mereka akan kelahiran anak perempuan, marah mereka, ya, dan mereka akan menyembunyikan anak itu. Sebagian mereka dikuburkan hidup-hidup karena aib bagi mereka. Sehingga anak laki-laki itu berharga. Jadi wajar kemudian Nabi SAW sedih ketika kematian Ibrahim dan juga Qasim dan juga Abdullah. Kalau Qasim lahir sebelum diangkat jadi Nabi, kalau Abdullah saat baru diangkat jadi Nabi, itu lahirlah Abdullah. Maka dikasih nama Abdullah. Namanya nama bagus gitu ya. Lah akhirnya Khadijah melihat kesepian Rasul. Khadijah kebetulan punya budak namanya Zaid, ya. Maka akhirnya kemudian Zaid inilah dihadiahkan kepada Rasul sebagai anak angkatnya untuk melipur lara gitu ya. Ya kan kadang kalau kita punya anak angkat dari bayi kan sudah terasa anak sendiri gitu kan. Jadi terobatilah anak-anak meninggal itu. Akhirnya Zaid pun sempat kemudian dinasabkan kepada Rasul. Saking cintanya dengan Zaid sampai Rasul pernah mengatakan di hadapan orang-orang Quraisy, hadza Zaid ibn Muhammad, anak ini namanya Zaid bin Muhammad. Tapi Allah turunkan ayat tidak boleh menasabkan anak angkat kepada bapak angkatnya. Allah mengatakan di awal-awal surat Al-Ahzab, ma ja'alallahu ad'iyaakum abna'akum ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Tidak boleh anak angkat dinasabkan kepada angkat, tetapi berikanlah nasabnya kepada bapak asli, itu lebih adil. Akhirnya sama Rasul dibalikkan dari Zaid ibn Muhammad menjadi Zaid ibnul Harithah. Kemudian Nabi SAW juga punya anak perempuan yang paling besar namanya Zainab. Kemudian menikah dengan Abul As ibn Rabi. Kemudian punya anak lagi Ruqayyah, menikah dengan Utbah, kemudian diceraikan, akhirnya menikah dengan Utsman. Kemudian punya anak lagi Ummu Kulsum, menikah dengan Utaibah, diceraikan juga, akhirnya dinikahi Utsman juga setelah meninggalnya Ruqayyah. Dan terakhir Fatimah yang dinikahi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu anak perempuannya. Anak laki-lakinya ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim. Tapi Ibrahim bukan putra dari Khadijah, tapi putra dari budaknya Maria Al-Qibtiyah. Dan itu ketika di ujung-ujung Nabi SAW berada di kota Madinah, di ujung-ujung akhir hayatnya, dikaruniai Ibrahim. Tapi sayang 1 tahun 8 bulan juga meninggal Ibrahim. Ada apa?
Kenapa anak-anak laki-laki Rasul tidak boleh hidup? Ya. Karena kebiasaan Nabi, kalau punya anak kemudian dia hidup, maka jadi Nabi lagi nanti. Sementara tidak ada Nabi setelah Rasul kan, makanya anak laki-lakinya tidak ada yang hidup kan. Karena kebiasaan Nabi kalau punya anak kemudian hidup, itu jadi Nabi biasanya. Contoh, Ibrahim punya anak Ismail jadi Nabi, punya anak Ishak jadi Nabi. Kemudian Ishak punya anak Yakub jadi Nabi, Yakub punya anak Yusuf jadi Nabi, Nabi Daud punya anak Sulaiman jadi Nabi, kan itu ya. Tapi Nabi SAW tidak dikaruniai anak. Maksudnya tidak ada yang hidup sampai besar dan meninggal di waktu bayi, karena salah satu penyebabnya, kalau seandainya masih hidup anak Nabi SAW dikhawatirkan jadi Nabi, dan Rasul mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi sepeninggalku, kata Rasul. Tidak ada Nabi sepeninggal. Ya. Kemudian juga yang kedua, boleh jadi supaya hikmahnya kenapa putra-putra Rasul tidak ada yang hidup sampai besar, dikhawatirkan nanti ada yang gulu, boleh jadi kemudian memuji dan menyembahnya, dan itu ya. Karena anak Nabi masalahnya kan itu ya. Jangankan anak-anak Nabi, cucu Nabi Hasan Husain aja ada yang menyembah kan itu ya. Orang Syiah itu menyembah Hasan Husain. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Jadi ketika Nabi SAW kemudian mulai berniaga, berjumpa dengan tujar yang besar-besar, para peniaga seperti Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya, yang kelak justru teman-teman seprofesi peniaga itu justru masuk Islam awal-awal kan. Kenapa? Karena mereka tahu saat berinteraksi dengan Rasul, saat berniaga, tahu akhlaknya, tahu amanahnya, tahu kejujurannya, dan begitu seterusnya kan itu. Lah ketika Nabi SAW kemudian di usia 15 tahun terjadi apa yang disebut dengan perang Fujar namanya. Rasul juga terlibat dalam perang Fujar di sini. Kemudian setelahnya ada namanya Hilful Fudul juga, Rasul terlibat di situ juga gitu. Artinya sampai ketika kemudian Ka'bah di usia 17 tahun atau 18 tahun kan, Ka'bah itu kan sempat hancur separuh tuh. Ya, karena terkena banjir. Akhirnya kemudian oleh orang-orang Quraisy dirobohkan Ka'bah itu. Ketika hendak merobohkan gak ada yang berani. Kenapa? Karena masih teringat dengan kisah Abraha. Jangan-jangan kalau dirobohkan datang pula Ababil kan itu. Sehingga ada seseorang yang paling tua di antara mereka namanya Al-Walid ibn Mughirah. Dia membawa palu dan mengatakan, biar aku saja yang menghancurkan, karena aku tidak hendak meniat buruk. Pasti tidak akan ada apa-apa. Kalaupun ada apa-apa biar saya yang mati katanya. Akhirnya mulailah dia robohkan sedikit-sedikit. Ternyata tidak ada Ababil, tidak ada azab, tidak ada bala. Maka rame-ramelah orang Quraisy merobohkan Ka'bah, kemudian membangun kembali. Masalahnya, sejahat-jahatnya orang-orang kafir Quraisy, ketika membangun Ka'bah tidak mau mereka menggunakan dana haram. Tak mau hasil togel, tak mau hasil judi, tak mau. Ya, pokoknya hasil-hasil yang haram, korupsi itu tak mau. Betul-betul harta halal gitu ya. Karena hartanya harta halal sehingga tidak banyak. Karena tidak banyak itulah akhirnya bangunan Ka'bah tidak sempurna. Yang tadinya segi panjang bangunan Ibrahim itu, ya kan, akhirnya cuman separuh jadi kotak. Jadi separuhnya dibuat lingkaran pakai tembok gitu ya. Kan kita lihat kalau gambar Ka'bah begini, di sini ada tembok melingkar kan, itu namanya Hijr Ismail. Dulu masuk tuh di dalam tuh. Tapi karena kurang dana terpaksa dikeluarkan, dan ya hanya separuh saja yang dibangun kan itu. Walaupun sempat kemudian di zaman Abdullah ibn Zubair dimasukkan, tapi dihancurkan lagi di zaman Abdul Malik ibn Marwan. Ya. Intinya bahwa Rasul ikut juga kemudian membangun Ka'bah itu. Lah ketika peletakan Hajar Aswad itu yang kemudian banyak masalah. Masing-masing kabilah ingin meletakkan Ka'bahnya masing-masing dan hampir perang. Tapi kemudian akhirnya orang bijak mereka mengatakan, tunggu, yang berhak memindahkan itu orang yang keluar dari sana katanya. Rupanya yang keluar Rasulullah gitu ya. Ketika Nabi SAW kemudian disuruh mengangkat batu Hajar Aswad itu, kata Rasul, tidak, ini kerja rame-rame, kerja bareng-bareng, kerja bakti. Sebaiknya ambil kain, kemudian diletakkan di atas kain itu, masing-masing kabilah megang ujungnya. Akhirnya semua kabilah mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan di situ.
Lihat bagaimana Rasul bisa menyatukan umat saat itu padahal belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Singkat cerita, akhirnya Nabi SAW kemudian setelah menikah dengan Khadijah, kemudian punya anak laki-laki dan perempuan. Kemudian Nabi SAW betul-betul di puncak popularitas, di puncak karir, kekayaannya makin melimpah gitu ya, persahabatannya makin luas. Karena juga bagaimanapun namanya seorang peniaga itu akan lebih banyak relasi dibandingkan bisnis yang lain, karena dia kan kesana kemari gitu ya. Lain dengan orang PT, ya sesama PT aja dikenal, ya kan. Orang kantor ya sesama kantor aja. Kalau peniaga walaupun jual es cincau kemana-mana kenal orang semua kenal, masuk gang sana gang sini semua dimasuki dia ya. Jadi pedagang itu lebih luas ya jangkauannya gitu ya. Lah ketika di usia Nabi SAW ke 37 tahun, itu di puncak karir beliau, betul-betul sudah kaya raya. Apalah yang dikehendaki Nabi coba? Istri cantik, soleha, kaya, taat, anak banyak, kekayaan melimpah, orang-orang memuji dia Shadiqul Amin. Apa yang dicari manusia? Ini yang dicari kita ya. Kalau antum jadi orang kaya, semua orang muji antum ya, antum punya istri cantik, anak-anak banyak, bisnis lancar, apalagi yang antum cari? Paling antum cari kawin lagi. Kalau laki-laki kan itu ya. Apalagi yang antum cari kalau gak kawin lagi ya. Akhirnya kemudian Nabi SAW sudah mulai bosan dia melihat kondisi orang-orang Quraisy ini kok makin rusak, setiap hari makin rusak. Minum khamr di mana-mana, main perempuan di mana-mana, akidahnya penyembah berhala dan begitu seterusnya, pokoknya rusak serusak-rusaknya. Jadi Nabi SAW mulai berpikir, mulailah dia tahannut, mulailah dia menyendiri, menyingkir dari manusia. Kadang-kadang ke Muzdalifah, kadang-kadang ke Mina, ya, kadang-kadang ke tempat-tempat, pokoknya jauh dari manusia, ingin tafakur. Sampai pada waktunya 6 bulan sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, tiba-tiba Rasul selalu bermimpi. Mimpinya itu aneh, karena malamnya mimpi, nanti beberapa hari jadi kenyataan, nanti mimpi lagi beberapa hari jadi kenyataan. Jadi tidaklah Rasul mimpi kecuali jadi kenyataan mimpinya itu. Akhirnya kemudian ketika tepat di usianya 40 tahun, Nabi SAW kemudian naik ke atas ketinggian, di mana Mekah itu di bawahnya. Disitulah ada gua yang disebut dengan Gua Hira. Dari gua itu Rasul melihat Mekah itu di bawahnya. Seolah-olah gua itu memiliki makna hissi dan juga makna maknawi. Makna hissi artinya Nabi SAW secara fisik naik ke atas dan dia akan dilebihkan dari semua manusia yang ada di bawahnya. Dan makna maknawi artinya dakwah dia akan meliputi semua yang ada di bawahnya ya. Maka Nabi SAW mulailah kemudian masuk ke dalam gua itu tepat di bulan Ramadan, membawa bekal selama 1 bulan, tidak pernah keluar dari gua itu, tafakur saja ya, tafakur. Rupanya tepat di tanggal, atau ada yang mengatakan di tanggal 17 Ramadan gitu ya. Tetapi yang betul adalah di tanggal-tanggal ganjil di akhir-akhir Ramadan, entah 21, entah 23, entah 25, entah 27, entah 29, pokoknya di tanggal-tanggal ganjil di bulan Ramadan. Tepat di waktu subuh datang Jibril. Dan sebenarnya kedatangan Jibril sudah dimimpikan Nabi, makanya Nabi tidak kaget gitu ya. Datang Jibril dalam bentuk manusia yang ganteng, yang rapi, yang bersih, yang harum. Tiba-tiba datang, kemudian salaman, kemudian memeluk Nabi. Kemudian kata Jibril, "Iqra ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. Nabi SAW memahami Iqra itu artinya membaca tulisan, sementara Rasul tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Makanya Rasul dengan tegas, "Ma ana biqari," aku tidak bisa baca. Kata Jibril, "Iqra," baca. Kata Rasul, "Ma ana biqari," aku enggak bisa baca. Sampai 3 kali. Akhirnya Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat suratul 'alaq turun sebagai pengesahan SK, didaulatlah Rasul menjadi nabi.
dengan turun 5 ayat surah Al-Alaq, berarti resmi dia jadi nabi. Kemudian Nabi SAW setelah itu, setelah peristiwa itu, tidak pernah berjumpa dengan Jibril lagi. Tidak pernah berjumpa. Dia bolak-balik ke gua, nggak ketemu lagi. Dia bolak-balik ke gua selama 6 bulan, tuh setiap bulan dia balik lagi, nggak ketemu lagi dengan orang itu. Sehingga Nabi SAW menyangka bahwa itu adalah jin, setan atau apa gitu kan, karena cuma sekali saja. Akhirnya kemudian setelah 6 bulan lewat, Rasul sudah sesak, itu siapa yang menjumpai saya sebenarnya. Setelah 6 bulan lewat, tiba-tiba kemudian Rasul ketika berjalan ke Gua Hira mendengar ada suara di atas memanggil-manggil, ya Muhammad gitu. Ya Muhammad gitu. Rupanya dia tengok-tengok tak ada apa-apa. Rupanya ketika melihat ke atas, ada Jibril di atas dalam bentuk aslinya. Kalau tadi ke gua kan dalam bentuk manusia, di langit dalam bentuk asli, kawan. Memiliki 600 sayap. Satu sayap terbentang saddal ufuk, dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya itu. Satu sayap saja itu. Sehingga seolah-olah kalau kita melihat ke depan sayap Jibril, ke belakang sayap Jibril, samping kiri kanan sayap Jibril, itu baru satu sayap tuh. Demikian besarnya sayap Jibril. Bagaimana Jibrilnya? Itu baru sayapnya tuh. Akhirnya kemudian Rasul pun ketakutan, menggigil dia. Gimana enggak menggigil? Kita saja ketemu ular piton aja menggigil. Ya. Pemanya antum lagi main-main di got gitu ya, ini di parit-parit sini. Tuh ada ular piton besar gitu ya, 10 meter gitu. Menggigil antum. Ya. Itu baru tengok ular tuh. Gimana lebih daripada ular kan itu. Jadi wajar Rasulullah SAW manusiawi, menggigil dia melihat Jibril dalam bentuk asli itu. Akhirnya dia lari ke rumahnya Khadijah. Sampai di rumah Khadijah dia mengatakan, dathiruni ya Khadijah, selimuti aku. Dia menggigil demam tuh. Kenapa Rasul minta diselimuti? Karena selimut itu biasanya mengurangi rasa takut. Ya kan? Antum kalau ketakutan pasti ambil selimut gitu ya, kurangilah kan, kurangi takut diselimuti itu. Apalagi ada istri dalamnya, makin hilang takut. Jadi Khadijah itu ingin supaya mengurangi rasa takut Nabi. Diambil selimutnya, dia pun masuk ke dalam ya. Kemudian dirayu Nabi SAW, diingatkan kebaikannya. Kata Khadijah, orang sepertimu wahai suamiku, la yukhzikallahu abada, demi Allah tidak ada yang menghinakan kamu. Apa yang kau lihat peristiwa itu bukan pertanda kau akan dihinakan, tidak. Kau ini orang baik, kau ini kalau ngomong jujur, kau suka menghormati tamu, kau suka nolong orang, nggak akan terjadi apa-apa, kata Khadijah. Kan enak kalau punya istri kayak gitu ya. Antum sudah kerja ya, sudah bangkrut, pulang kehujanan demam ya. Sampai rumah istri pula, mana bang jatahnya bang, kata. Ya, bukan ditanya ya kan, ada uang atau tidak gitu. Intinya bahwa Khadijah ini berusaha melembutkan hati Rasul, sampai Rasul zahabar rau dalam riwayat itu, sampai betul-betul hilang takutnya, betul-betul takut. Sampai di sini perjuangan Khadijah memberikan keterangan kepada Rasul, tidak. Khadijah bawa Rasul keesokannya kepada siapa? Kepada saudaranya Waraqah ibn Naufal. Kemudian kata Khadijah, wahai Waraqah, suamiku ini mengalami begini-begini dari peristiwa. Apa pertanda ini? Maka Nabi SAW kemudian menceritakan kisah mulai dari Gua Hira, kemudian Jibril memeluk dia, kemudian turun surah Al-Alaq sampai ketemu dengan Jibril dalam bentuk asli gitu ya. Kemudian Waraqah ketika itu kaget dan mengatakan, betul kau berjumpa dengan namus? Namus itu artinya makhluk yang bersayap. Iya, kata Rasulullah. Wallahi demi Allah, kata Waraqah, namus itu pernah turun kepada Musa dan kepada Isa, sekarang kepadamu, engkau akan jadi nabi, katanya. Demi Allah, kalau aku masih muda, kata Waraqah, ketika kau mengusirmu, aku yang akan membelamu. Rasul kaget. Hei Waraqah, orang sebaik aku akan diusir ya. Enggak ada orang yang mencela aku, semua orang mengatakan Sadiqul Amin, aku akan diusir, katanya. Kata Waraqah, ya, tidaklah orang yang membawa seperti yang kau bawa kecuali illa udhi, pasti disakiti, pasti akan diuji. Tapi sayang 6 bulan setelahnya Waraqah meninggal dunia. Dari sini terjadi khilaf pendapat, apakah Waraqah ini orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa ataukah Abu Bakar?
Ada yang mengatakan Waraqah, ada yang mengatakan Abu Bakar. Ada yang memerinci. Waraqah itu dia beriman saat Nabi jadi Nabi, belum dia akan jadi Rasul. Tapi Abu Bakar adalah masuk ke dalam agama Rasul saat dia sudah jadi Nabi dan jadi Rasul. Ada yang kemudian berusaha menjamak seperti itu, ya. Jadi kalau Waraqah itu hanya sebatas beriman. Kalau Abu Bakar bukan hanya beriman tapi mendakwahkan, gitu maksudnya. Taib, kembali. Jadi setelah kemudian